kerjasama dan kesetiaan dalam mempertahankan Ribuan warga Denpasar antusias menanti atraksi 6 pesawat milik tim akrobatik TNI Angkatan Udara yang mengudara di langit lapangan Niti Mandala Renon, Denpasar, Bali. Berbagai manuver akrobatik diperagakan oleh 6 penerbang di antaranya Jupiter Roll, Loop, Clover Twin Half Cuban and Stall Turn, serta Tango to Diamond Loop. Pesawat buatan Korea jenis Wongbi ini melesat cepat dengan kepulan asap, menunjukkan jejak manuver yang atraktif. Pesawat semi tempur ini memiliki kemampuan melesat hingga 330 knot atau setara dengan 648 km per jam, sehingga mampu melakukan manuver cepat dan tepat. 15 manuver dari 6 pesawat, 6 penerbang profesional. Mereka menampilkan mulai dari ada Jupiter Roll, ada atraksi loop secara vertikal, kemudian terakhir ada Calypso juga, kemudian terakhir tadi ada loop to bombers yang merupakan manuver penghormatan kepada masyarakat Bali yang hadir di Renon sini. Itu adalah manuver penghormatan terakhir dari tim Jupiter dengan melambangkan pecahan bom yang melambangkan bahwa seluruhnya kegiatan selesai dan dapat berbagi kepada seluruh masyarakat. Seperti diketahui, Jupiter Aerobatic Team telah tampil di berbagai event nasional dan internasional sejak dibentuk pada tahun 2008 silam. Kemampuan mereka mengudara pun tak perlu diragukan dan berbagai prestasi juga telah ditorehkan oleh tim ini dalam berbagai ajang internasional. Ini saatnya kita membalikan semuanya sehingga Jaya Skova, Jaya Mahir. Di laut justru kita jaya. Dua tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo, wajah pertahanan dan keamanan Indonesia terus berubah. Anggaran Kementerian Pertahanan naik dari 102,3 triliun rupiah pada APBD 2015 menjadi 120 triliun rupiah pada era APBD 2016. Sebanyak 60% dari dana tersebut akan dialokasikan untuk membeli alat utama sistem pertahanan atau alutsista. Kekuatan alutsista Matra Darat, Laut, dan Udara membuat Indonesia menjadi negara terkuat di Asia Tenggara dan diperhitungkan di Asia Pasifik. Global Firepower mencatat pertumbuhan signifikan yang dilakukan militer Indonesia.
Pada perhelatan Akbar HUT TNI ke-70 yang digelar di Cilegon, Banten, berbagai macam alutsista Indonesia, baik dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, ditampilkan oleh militer Indonesia. Atraksi dari beragam alutsista andalan TNI ini membuat masyarakat bangga. Global Firepower adalah sebuah situs yang menyediakan analisis kekuatan militer sebagian besar negara di dunia. Situs ini memberi informasi 126 negara dengan militer terkuat. Modernisasi alutsista dilakukan di 3 matra TNI, darat, laut, dan udara. Di tahun 2016, Matra Laut dan Udara menggelar latihan puncak guna untuk kekuatan dengan alutsista unggulannya. Presiden Joko Widodo menghadiri latihan puncak yang diberi nama Armada Jaya dan Angkasa Yuda 2016. Diperkirakan, belanja alutsista dalam 5 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo sebesar 20 miliar dolar Amerika. Pemesanan guna pemutakhiran alutsista TNI telah dilakukan di antaranya F-16 Blok 52, MBT Leopard, roket Astros, artileri Kaisar Nexter, Hercules, CN-295, radar, dan kapal selam kelas Changbogo. Selain alutsista, pemekaran divisi juga terjadi di Marinir menjadi 3 divisi. Hal ini dilakukan seiring rencana pemekaran armada laut menjadi 3 armada. Bakamla yang baru dibentuk juga diperkuat dengan rencana pengadaan armada kapal patroli buru maling ikan sebanyak 30 buah. Keberadaan Bakamla merupakan buah ketegasan sikap pemerintah dalam menegakkan kedaulatan di wilayah perairan, terutama menjaga sumber daya laut yang luar biasa. 10 buah kapal patroli non-rudal sebelumnya telah dihibahkan TNI Angkatan Laut. Matra Udara mempertajam kontrol teritori dengan mempertajam radar. Satuan radar diperkuat dengan kedatangan radar mobile. Keberadaan radar mobile ini telah dinikmati di wilayah perbatasan Nunukan. Penguatan wilayah perbatasan dilakukan juga di Natuna. TNI Angkatan Darat membuat 1 batalion infanteri permanen, 1 skuadron, heli serbu, dan 1 batalion Arhanud. Seiring dengan penguatan wilayah Natuna, 1 batalion marinir dan lanal juga telah dipersiapkan Matra Laut. Pengembangan alutsista TNI diarahkan kepada transfer teknologi sehingga di masa depan karya anak bangsa akan menjadi garda terdepan pertahanan. Alih teknologi secara terbuka hingga saat ini baru dilakukan dengan Korea Selatan. Kapal markas LPD Banjarmasin adalah salah satu contohnya. Kapal ini adalah hasil dari proses alih teknologi yang dilakukan saat pembuatan kapal serupa, KRI Surabaya, yang dibuat di Korea Selatan. Kiblat dari alutsista TNI masih mengarah ke barat sebanyak 70%. Namun setahun terakhir pemesanan juga dilakukan ke Tiongkok dan Rusia, seperti rudal C705 dan C802. Rudal yang dapat disinkronkan dengan produk dalam negeri dan bersifat stand-alone. Produksi dalam negeri sendiri sudah berjalan bagus, seperti Panzer Pindad, KCR-40, KCR-60, dan Rocket Run. Pengembangan alutsista berteknologi produksi dalam negeri ada di tangan Jokowi. Tank Pindad, peluru kendali, kapal perang PKR 10514, dan kapal selam. Salah satu produk Indonesia yang menunjukkan taring di dunia internasional adalah senjata serbu SS-2 dan senapan sniper SPR-2. Kehebatan 2 senjata ini membuat negara lain berdecak kagum.